Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldia Kusuma Yuli Asmara dari Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, NPM 222201044. Di sini saya akan menjelaskan bagian dan fungsi dari sistem pencernaan. Baik, berikut ini gambar dari sistem pencernaan. Yang pertama adalah kelenjar lidah. Kelenjar lidah terbagi menjadi 3, yaitu kelenjar parotis. Yang kedua adalah kelenjar sublingualis, dan ketiga adalah kelenjar submandibularis. Yang pertama adalah kelenjar parotis. Kelenjar parotis ialah kelenjar yang terbesar, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, dan terletak dekat di depan agak ke bawah telinga. Sekretnya dituangkan ke dalam mulut melalui saluran parotis dan saluran Stensen yang bermuara di pipis sebelah dalam, berhadapan dengan geraham molar kedua atas. Ada 2 struktur yang penting melintasi kelenjar parotis, yaitu arteri karotis eksterna dan saraf kranial ketujuh, saraf facialis. Yang kedua adalah kelenjar sublingualis. Kelenjar ini adalah kelenjar yang terkecil, letaknya di bawah lidah, di kanan dan kiri frenulum linguae, dan menuangkan sekretnya ke dalam dasar mulut melalui beberapa muara kecil. Dan yang ketiga adalah kelenjar submandibularis. Kelenjar ini adalah kelenjar nomor 2 besarnya sesudah kelenjar parotis, terletak di bawah kedua sisi tulang rahang dan berukuran kira-kira sebesar buah kenari. Sekretnya dituangkan ke dalam mulut yang melalui saluran submandibularis atau saluran Warron yang bermuara dasar mulut, dekat dengan frenulum linguae. Dan fungsi kelenjar lidah ialah mengeluarkan saliva yang merupakan cairan pertama yang mencerna makanan. Deras aliran saliva dirangsang oleh adanya makanan dalam mulut, melihat, membaui, dan memikirkan makanan. Selanjutnya adalah faring. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah nasofaring. Nasofaring di belakang hidung. Di dinding pada daerah ini dapat lubang saluran etachius. Yang kedua adalah faring oralis, terletak di belakang mulut. Kedua toksil ada di hidung lateral daerah faring ini. Yang ketiga adalah faring laryngeal, adalah bagian terendah yang terletak di belakang laring. Kemudian selanjutnya adalah trakea. Trakea adalah penjadi penghubung protein pernafasan manusia. Ketika udara masuk, trakea akan menghangatkan dan melembabkan udara sebelum akhirnya masuk ke paru-paru. Selanjutnya adalah usofagus. Usofagus adalah sebuah tabung berotot yang panjangnya 20-25 cm di atas, dimulai dari faring sampai pintu masuk kardiak lambung, terletak di belakang trakea dan di depan tulang punggung. Usofagus ini membawa makanan bermula ketika makanan ditelan atau berpindah dari mulut ke tenggorokan. Kemudian selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah bagian dari saluran pencernaan yang dapat mekar paling banyak. Lambung terletak di bawah diafragma di depan pankreas, dan limfa menempel pada sebelah kiri. Fungsi lambung sendiri adalah menerima makanan dan bekerja sebagai penampung untuk jangka waktu pendek. Semua makanan dicairkan dan dicampur dengan asam hidrolorida, dan dengan cara ini disiapkan untuk dicerna oleh usus. Protein diubah menjadi pepton, susu dibekukan, dan kafein dikeluarkan. Pencernaan lemak dimulai dalam lambung. Selanjutnya adalah diafragma. Diafragma adalah sekat yang membatasi antara perut dan dada. Kemudian selanjutnya adalah limfa. Limfa adalah organ tubuh di dalam rongga perut sebelah kiri atas yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu pencernaan dan membersihkan darah. Organ ini merupakan yang terbesar dengan sistem limfatik. Kemudian yang ke-10, hati atau liver adalah kelenjar terbesar di dalam tubuh yang letaknya di bagian teratas dalam
rongga abdomen sebelah kanan di bawah diafragma. Hati secara luas dilindungi oleh iga-iga. Fungsi hati sendiri adalah bersangkutan dengan metabolisme tubuh, khususnya mengenai pengaruhnya atas makanan dan darah. Kemudian selanjutnya adalah kantong empedu. Kantong empedu adalah sebuah kantong berbentuk terong dan merupakan membran berotot. Letaknya di dalam sebuah tekukan di sebelah permukaan bawah hati sampai di pinggiran depan, panjangnya kira-kira 8-12 cm. Fungsi kandung empedu adalah bekerja sebagai tempat persediaan getah empedu, juga melakukan fungsi penting yaitu getah empedu yang disimpan di dalamnya dibuat pekat. Kemudian yang selanjutnya adalah duodenum atau usus 12 jari, merupakan tempat sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi. Kemudian selanjutnya adalah saluran empedu umum. Saluran empedu umum ini berfungsi untuk membantu pencernaan dalam mengabsorpsi lemak. Selanjutnya adalah pankreas. Pankreas adalah kelenjar majemuk bertandan. Strukturnya sangat mirip dengan kelenjar roda. Panjangnya kira-kira 15 cm, mulai dari duodenum sampai limfa. Fungsi dari pankreas adalah sebagai organ rangkap mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi eksokrin dilaksanakan sel sekretori lobulanya yang membentuk getah pankreas dan yang berisi enzim dan elektrolit. Cairan pencerna ini berjalan melalui saluran eksterori dan akhirnya dikumpulkan dua saluran, yaitu saluran utama disebut ductus virsumi dan yang kedua adalah ductus santorini. Ini adalah usus besar melintang. Ini berfungsi untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi air dan juga memadatkan feses. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus adalah tabung yang kira-kira sekitar 2,5 meter panjangnya dalam keadaan hidup. Letak usus halus adalah di daerah umbilikus dan dikelilingi oleh usus besar. Fungsi usus halus adalah mencerna dan mengabsorpsi kim dan lambung. Dan selanjutnya adalah usus besar naik. Usus besar naik ini sebagai fungsi tempat penyerapan cairan dan vitamin yang memproduksi antibodi serta membentuk tinja. Kemudian yang selanjutnya adalah sekum. Sekum berfungsi membantu mencerna bahan makanan yang mengandung zat. Dan yang selanjutnya adalah appendix. Appendix berfungsi sebagai organ imunologi, secara aktif berperan sebagai sekresi imunoglobin, suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid dan memiliki fungsi menghasilkan dan menyimpan mikroba yang baik untuk usus manusia. Dan yang selanjutnya adalah usus besar menurun. Usus besar menurun ini berfungsi untuk menampung feses sementara sebelum diturunkan ke bagian rektum. Yang selanjutnya adalah kolon sigmoid. Kolon sigmoid ini berfungsi untuk menyimpan kotoran feses hingga siap keluar dari tubuh. Selanjutnya adalah rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat berhenti terakhirnya feses sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Kemudian yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi sebagai lubang keluarnya sisa hasil pencernaan atau defekasi yang disebut feses. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.